Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan sharing sedikit tentang hukum Ohm dan hukum Kirchhoff yang saya ketahui dan saya sudah buat PPT-nya. Nah, ini akan saya record juga dari PPT. Oke. Hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Yang pertama, hukum Ohm. Hukum Ohm dinamai dari ahli fisika Jerman, Georg Simon Ohm, yang hidup pada tahun 1787 hingga 1854. Hukum Ohm diperkenalkan pada tahun 1827 melalui buku berjudul The Galvanic Circuit Investigated Mathematically. Hukum Ohm digunakan untuk menghitung tegangan, hambatan listrik, dan arus dalam sebuah rangkaian listrik tertutup. Bunyi hukum Ohm adalah kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Berikut adalah rumus dari hukum Ohm. E sama dengan I kali R, atau I sama dengan E per R, atau R sama dengan E per I, di mana E adalah tegangan, satuannya volt, I adalah arus, satuannya ampere, R adalah tahanan dalam satuan ohm. E ini dalam bahasa Inggris energi, I ini adalah intensity of current, R ini resistance. Kalau di bahasa Indonesia akan jadi tegangan, arus, tegangan, kuat arus, dan tahanan atau hambatan. Di sini saya ada sebuah contoh soal, yaitu soalnya adalah sebuah lampu pijar mempunyai resistansi atau hambatan sebesar 880 ohm dengan tegangan kerja 220 volt. Yang ditanyakan adalah berapakah kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Oke, diketahui R-nya adalah 880, E-nya adalah 220 volt, maka I dengan rumus hukum Ohm yang V kali I kali R kalau dibalik jadi I sama dengan E per R, yaitu 220 volt dibagi dengan E-nya 220 volt, R-nya 880, hasilnya 0,25 ampere. Next, contoh soal berikutnya. Ada sebuah rangkaian listrik dengan hambatan R-nya 5, dengan arus listriknya 2 ampere. Yang ditanyakan adalah tegangan. Gampang juga, hukum Ohm yaitu V kali I kali R, maka 5 kali 2 sama dengan 10. Hukum Ohm ya cuman sebatas itu, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Next, kita bicara dengan hukum Kirchhoff. Kirchhoff ditemukan oleh Gustav Robert Kirchhoff yang lahir pada tahun 1824 dan wafat pada tahun 1887. Pada tahun 1845, Kirchhoff menemukan hukum Ohm. Kirchhoff merupakan ahli fisika asal Jerman, Kirchhoff menjelaskan hukum Kirchhoff ke dua bagian, yaitu hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff adalah persamaan atau sebuah perhitungan matematik yang hubungannya dengan arus dan beda potensial atau tegangan dalam sebuah rangkaian listrik. Ini
Hukum Kirchhoff 1 menyatakan jumlah arus listrik yang melalui titik percabangan suatu rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Saya ulangi ya, jumlah arus yang mengalir masuk atau jumlah arus masuk melalui titik percabangan sama dengan jumlah arus keluar melalui titik percabangan tersebut. Dapat dilihat di gambar, I1 adalah jalur masuknya atau arus masuknya, terus ada titik A sebagai titik percabangan yang mencabang menjadi dua, I1 dan I3. Secara matematik bisa dituliskan I1 plus I1 sama dengan I2 plus I3. Ini kalau dengan 3 arus yang kalau I-nya ada 3, kalau I-nya ada 5 bisa lebih. Intinya I yang masuk ke suatu titik akan sama jumlahnya atau akan sama nilainya dengan I yang keluar dari titik tersebut. Untuk lebih jelasnya nih, saya ada contoh soal. Diketahui di mana ada I1, I2, I3, I4, I5. Yang ada nilainya adalah I1 sebesar 3 ampere, I2 1 ampere, dan I4 0,5. Ditanyakan berapa nilai I5 dan I3. Kita menggunakan rumus yang ditemukan oleh Kirchhoff, yaitu Kirchhoff 1, I masuk sama dengan I keluar. I masuknya di sini adalah I1, I keluarnya adalah I2, I3, I4. Maka I1 3 ampere sama dengan 1 plus I3 plus 0,5. Yang hasilnya nanti I3 adalah 1,5 ampere. Nah, I3 kan sudah kejawab nih. Yang belum kejawab adalah I5. Kita gunakan juga Kirchhoff 1. I masuk sama dengan I keluar. I masuknya kita definisikan sebagai I2, I3, I4, dan I keluarnya adalah I5. Maka I2 sama dengan 1, I3 sama dengan 1,5, I4 sama dengan 0,5. Hasilnya I5 adalah 3 ampere. Ini hukum Kirchhoff kedua. Bunyi hukum Kirchhoff kedua sebagai berikut. Pada setiap rangkaian tertutup, rangkaian listrik tertutup, jumlah beda potensialnya harus sama dengan 0. Kirchhoff 2 juga sering disebut loop rule karena kenyataannya beda potensial antara dua titik percabangan dalam satu rangkaian pada keadaan tunak adalah konstan. Hukum ini merupakan bukti dari adanya hukum konversi energi. Ini contoh soal yang saya punya. Rangkaian listrik di samping mempunyai dua sumber listrik dan dua resistansi. Resistansi yang pertama bernilai 4 ohm, resistansi yang kedua bernilai 6 ohm. Sumber listrik yang pertama bernilai 12 ohm, sumber listrik yang kedua bernilai 6 ohm. Kita diminta untuk mencari arus I1, I2, dan I3. Oke, tadi kan kita bilang Kirchhoff 2 adalah loop rule. Nah, loop rule yang pertama untuk looping yang pertama sesuai gambar yang di sebelah kiri adalah min 12 volt plus I1 kali 4 ohm, maksudnya R1, plus I3 kali R2, maksudnya R2. Kenapa min 12? Karena loopnya kan dari kiri ke kanan. Dan arus listrik keluarnya dari
negatif ke positif, maka dia ditulis negatif. Terus dari loop yang pertama tadi akan menghasilkan I1 kali 4 ohm plus I3 kali 2 ohm sama dengan 12 volt, karena 12 voltnya pindah ke kanan. Dari persamaan ini kita nggak bisa menentukan I1 dan I3, makanya kita lanjut dulu coba ke loop kedua. Loop kedua diketahui loopnya dari kiri kanan juga, tapi awalannya dia negatifnya kan di bawah. Jadi kalau dari kanan ke kiri, karena negatif ke positif, maka tidak ada tanda min di sana. Makanya 6 volt dari E2, kemudian min I3 karena jalur I3 arah I3 melawan dari looping, melawan arah dari arah looping, makanya dikasih min dikali 2 ohm R2-nya sama dengan 0. Jadi kalau kita hitung I3 sama dengan 6 volt per 2 ohm sama dengan 3 ampere. Kita sudah dapat 3 ampere dari I3. Maka nilai I3, maka dari persamaan looping yang pertama I1 kali 4 ohm plus I3 kali 2 ohm sama dengan 12 volt, I3-nya bisa kita isi nih. I1 kali 4 ohm plus 3 ampere kali 2 ohm sama dengan 12. I1 4 kali 4 ohm sama dengan 12 min 6, yaitu 6 berarti kan. Berarti I1 kali 4 ohm sama dengan 6 volt. Kita tinggal pindah si ohmnya ke sisi kanan, berarti I1 sama dengan 6 volt per 4 ohm, hasilnya 1,5. I3 sudah didapat, I1 sudah didapat, tinggal tugasnya kan mencari I2 nih. Kita ingat-ingat lagi hukum Kirchhoff yang pertama, I masuk sama dengan I keluar. Dari gambar yang rangkaian di sebelah kiri, kita bisa definisikan bahwa I masuk tetap I1 dan I keluar adalah I2 dan I3. Dari rumus tersebut kita akan dapatkan I2 adalah 1,5 ampere. Oke, sekian penjelasan singkat atau sharing ilmu saya tentang hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf.